Padahal ini orang lagi. Iya. Jadi di saat pandemi ini 2 tahun, saya itu membuat usaha laundry. Iya. Kedua toko roti. Dan ketiga di Golkop itu ada klub lagi lantai 2. Kembali lagi ke tadi Pak, bahwa proses hidup yang kita lewati. Ya. Jadi ketika misalnya saat ini air keruh, Iya, betul. tapi kalau kita lahir dari lumpur, Iya. air keruh itu tak akan membuat kita bisa mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa terkini.id. Saya Hasbi, host terkini ID. Nah, kami sekarang kedatangan tamu nih dari pengusaha muda dari Pangkep. Ya. Beliau Pak Rusli AB. Selama ini menjadi karyawan, pegawai. Nah, sekarang dari pegawai itu Pak Rusli sukses membagi waktu, membagi fokus dan berhasil membangun banyak usaha kuliner ya. Nah, kalau teman-teman datang ke Jalan Topas di sana ada Cafe Gaul dan di Pangkep juga ada Cafe Gaul ya. Kita mau cerita-cerita nih Pak Juli. Boleh Pak. Soal ini kan tidak biasa nih ada orang yang dari pegawai terus bisa jadi usaha yang cukup banyak, bahkan dari Pangkep merambah sampai Makassar terus kembali lagi membangun banyak usaha di Pangkep. Dari mana ceritanya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa terkini ID, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya sehingga saya bisa ada di tempat ini bersama dengan istri saya. Jadi usaha-usaha yang kami miliki sekarang ini, pertama itu ada Gaul Kopi di Pangkep, terus ada Dairoku itu kedai roti dan kue. Iya. Terus yang ketiga saya juga distributor pupuk LBA di Pangkep. Ada laundry juga kita. Wow. Ya di Makassar, di Sungai Sadang. Iya. Terus ada Gaul Kopi di Jalan Topas Penanggalan. Terus di lantai 2 itu ada klub. Itu dari pegawai terus bagaimana menyimbangkan itu, membagi waktunya? Alhamdulillah saya juga sebagai ASN masih selalu melaksanakan tugas saya karena kebetulan saya di Polda Sulsel, saya di Yanma. Pelaksanaan tugas saya memang di luar. Alhamdulillah pelaksanaan itu bisa terbackup dengan bagus. Selain saya juga membangun dan menjalankan usaha-usaha apa yang saya lakukan saat ini. Tidak terlepas ini dari istri saya, Pak. Yang selalu support saya. Kalau mungkin istri saya tidak ada, saya tidak bisa apa-apa juga. Aplaus. Oke. Selain istri, Terinspirasi jadi pebisnis. Iya. Istri saya juga ini bendahara saya. Bendahara. Ya, saya juga tidak punya uang, tidak punya apa kalau dia nggak kasih. Ya, begitu Pak. Gitu ya. Sekaligus juga Pak yang mengamankan supaya ini tidak kemana-mana, tidak lari ke. Iya. Bagaimana Bu? Kira-kira. Iya. Jadi memang kita juga keluarga, bahkan anak-anak saya, alhamdulillah baik-baik di semua. Mereka juga melihat kita berproses. Iya. Saya usaha yang saya bangun ini memang kita bangun dari nol. Kita yakin bahwa proses yang kita lewati, segala sesuatu yang kita telah lalui ini menjadi pembelajaran sehingga saat ini waktu pandemi, alhamdulillah teman-teman bahkan muncul bahwa kamu itu kayaknya orang gila. Betul. Tidak, saya bilang inilah saya. Ya alhamdulillah saat pandemi ini saya bukan bertahan,
Iya, Tapi justru malah bangkit. ekspansi ya. Iya, saya bilang buka usaha buka. kalau begini mesti menyerang. Iya. Iya, kalau kita bertahan kadang pandemi Iya, betul. mengalahkan kita. Iya. Tapi itu tadi bahwa proses yang kami lewati dulunya sangat keras sehingga pada saat-saat ini, pada saat sekarang itulah yang membuat kematangan kami untuk tetap melangkah. Iya. Ada berapa yang Bapak lakukan ketika ini kan pandemi 2 tahun nih ya. Iya. Apa saja yang Kak Culi lakukan? Karena saya lihat kan kemarin buka toko roti. Padahal ini orang lagi. Iya. Jadi di saat pandemi ini 2 tahun, saya itu membuat usaha laundry. Iya. Kedua toko roti. Toko roti. Dan ketiga di Golkop itu ada klub lagi lantai 2. Oh iya. Begitu. Kembali lagi ke tadi Pak bahwa proses hidup yang kita lewati. Ya. Jadi ketika misalnya saat ini air keruh, Iya betul. tapi kalau kita lahir dari lumpur, Iya. air keruh itu tak akan membuat kita bisa mundur. Di pandemi ini kan orang lagi banyak orang yang tahan aksi ekspansi ya. Siap. Apa namanya ya aksi Yang ekspres. mau buka kan banyak yang Iya, menahan uangnya benar. kan begitu. Betul. Karena mungkin takut Iya. pasarnya tidak bagus ya, kurang pembelinya. Nah bagaimana Pak waktu kita buka itu Dairoku dan perbesar layanan kafenya itu pengunjungnya apakah banyak atau biasa-biasa saja atau seperti apa? Padahal kan ini pandemi. Iya. Kembali lagi bahwa segala yang kita lakukan memang Niat dan keikhlasan. Niat, ya. ikhlas, Iya. ya kan, yakin bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, doa-doa mereka, sehingga saya merasa sangat yakin bahwa kalau saya melangkah pasti ada tangan-tangan mereka yang bantu doa-doa mereka. Iya. Gitu. Tetap Bismillah saja. Iya. gitu ya. Iya, Bismillah. Bismillah, berdoa dan berusaha. Saya kalau ada punya uang sedikit, Mm-mm. ya kan saya misalnya lihat profitnya bahwa usaha ini mesti dibikin 200 juta baru cukup. Saya cuma punya uang 50 juta. Iya. Ya kan? Saya kadang upload di sosial media, coming soon bakal saya bikin begini. Iya. Teman-teman ngechat saya, Pak Culi, bisa tidak saya investasi di situ? Bisa, akhirnya cukup 200. Iya, Itu. saya. Bahkan banyak lagi teman, masih bisa Kak, tabe dulu cukup nih. Iya, iya, Begitu. Kerjasama. Jadi pertama yang mesti dibangun dalam membangun dunia usaha. Percaya. Ya. Jadi pertama yang mesti dibangun dalam dunia usaha, bukan dunia usaha saja dalam hidup ini, kepercayaan. Itu saja. Kalau kepercayaan hilang, sudah saya selesai. Iya. Ya, jadi selama ini terus saya jaga itu kepercayaan. Iya. Gitu, Jadi Pak. besok-besok kalau Jujur. pasang status lagi di sosmed mau buka ini wah Siap. itu artinya Iya. keluar lagi. Like buat mereka. Jadi saya tidak mau Pak. Setelah ini Iya. ada chat teman, saya kasih lihat ke sebentar. Iya. Pada waktu itu saya bikin status mau bangun ini, tapi sudah cukup saya tolak. Saya bilang jangan dulu. Saya Iya. langsung kesana. Luar biasa. Bingung nanti. Jadi itu salah satu trik-trik khusus pengusaha ya Siap. untuk bisa. Nah saya yang menarik ini ketika bikin Dairoku terus di samping saya ada Saula Sartika nih yang juga mungkin salah satu yang ikut SMS ini. dia investasi juga ketika ke lihat saya. postingannya langsung Iya. ikut-ikut juga. Salah satunya. Iya. Iya, jadi Nah. begini saya jelaskan. Oke, hai, saya Salah Sartika. Saya kerja di media juga di Tracking ID. Ini adalah salah satu owner saya, 01 saya. Jadi saya tadinya nggak ada kepikiran untuk berbisnis, nggak ada niat untuk usaha. Tapi beliau ngasih saya pandangan segala macam, sehingga memacu saya untuk saya pengen mulai. Saya nggak mau takut rugi, Bismillah aja, kun fayakun kayak gitu. Jadi kenapa nggak saya berpikir saya ngantor pagi, malam ya sesuai kafe. Sekalian juga saya promosi relasi saya di mana saya bekerja di truk ini, yang di mana saya juga banyak kenal orang. Ya sambil berkesinambungan ya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah Berkat dengan Pak Ketua kehadiran sebelum Saula juga ini saya Bismillah juga membuka cabang di Makassar. Wow. Begitu. Biasa. Nah,
ada yang menarik Pak, ini produk-produk Dairoku itu ya, yang toko roti dan kue. Itu kan saya pernah berkunjung dan lihat banyak jajanan produk-produk UKM di situ yang dijajakan. Itu dari UKM semua Pak? Ya, jadi para pelaku UKM di Kabupaten ya. Pangkep itu Iya. ada Kerupuk. ada kerupuk, ada Kering. abon bandeng. Iya. Justru abon bandengnya ini kita mengambil ke mereka. Kita iya. masukkan sebagai bumbu roti, Iya. sehingga penjualan mereka katanya Iya. naik 2 kali lipat Iya. semenjak Dia jadi recommended. dia ikut sama kita. Luar biasa ya. Jadi Mereka alhamdulillah bantu. selain kita menjalankan usaha, Hmm. ya nawa itu untuk bantu orang juga Luar terpenuhi. biasa. Ya. Nah terus ini kan dari Pangkep terus ke Makassar buka toko roti. Kan sudah banyak toko roti Pak di Makassar. Bagaimana bisa bersaing? Iya. Soal rasa bagaimana? Pertama memang kalau kita mau membangun usaha itu, pertama rasa, Iya, kedua konsep, konsep ya, ya kan. Ketiga koneksi. koneksi. Gitu. Keempat, Alhamdulillah keyakinan. rasa ini roti sudah sangat Iya. diterima sama masyarakat. Kita Kedua, coba kalau konsep saya selalu bahwa membangun usaha ini pasti konsepnya bagus. Iya, iya. Ketiga, koneksi. Ditambah lagi koneksinya Saula, makin rame nanti ini. Jaringan. Insyaallah saya yakin. Ada komunitas, Iya. komunitas lagi. Karena saya ini selain Oh iya, ASN, ketua Ah. salah satu organisasi ya, pemuda ya. saya ketua Japmas. organisasi, ketua Garda Nusantara Kabupaten Pangkep, kedua ketua jaringan pengusaha nasional Kabupaten Pangkep, ketiga saya di komunitas mobil Baleno Baleno. juga, Oh, saya iya. wakil ketua umum di pusat. Iya. Gitu. Iya. Iya. Jadi alhamdulillah teman-teman banyak. Iya. Iya. Dari pergaulan di komunitas ini seberapa besar pengaruhnya untuk misalnya Besar sekali. usaha meningkatkan jaringan. Sangat besar Pak Besar pengaruhnya. sekali. Iya. Saya justru makin berani melangkah dengan banyaknya koneksi-koneksi Koneksi, ya. teman-teman yang kita miliki baik di organisasi maupun di komunitas. Oh iya, iya, iya. Jadi itu tips menarik saya kira ya. Iya. Nah di akhir diskusi kita ini mungkin Pak Philip punya semacam prinsip atau pesan yang bisa disampaikan ke motivasi lah ya, Iya. untuk anak-anak muda ini yang lagi berusaha juga untuk bangkit ya, untuk di tengah pandemi ini. Iya. Kira-kira apa Kalau yang mau disampaikan? status saya biasanya kalau di sosial media saya bikin itu bahwa bermimpilah setinggi-tingginya selagi masih ada Iya. kemauan gitu. Insya Allah saya yakin bahwa segala usaha yang kita lakukan ketika kita ikhlas, Iya. ya kan. Tapi dengan prinsip tadi jujur dan bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Insya Allah pasti akan berjalan dengan baik. Artinya dengan dia membantu orang lain Iya. juga Iya, ya. iya. Saya lihat dari banyak usaha Bapak ya itu membantu orang, ada Iya. juga memberdayakan UKM, ada Iya. juga di situ menarik teman untuk ikut Investasi. berinvestasi dan dia juga dapat untung, ada juga di situ maksudnya. Jadi banyak sekali ya. Mungkin juga Oke. bagus ini Kasbi rencana kita untuk ngopi sore untuk para Oh, iya. relasi kita ya, pejabat kita. Jadi Iya, Cafe iya. Gaul siap untuk mensponsor kita tempat di lantai 1 Iya. yang dimana kita mengundang pejabat-pejabat rektor iya. atau apapun itu. Selain kita mempromosikan tempat kita dan semakin banyak yang ikut tempat kita, semakin banyak pengunjung. Alhamdulillah memasukkan. Kemarin ada event ya. Iya, ada event dari mana Pak Ketua? Makassar Recovery ya? Iya. Oh iya, Makassar. Talk show ya, talk show. Ya, itu Iya. kerja Ombudsman sama Garda Nusantara. Oh iya iya. Kebetulan tuh bintang tamunya ada Dr. Wahyudi Muksin, Oh iya. terus ada Pak Camat juga, serta Pak Rudianto Lalo selaku Ketua DPRD. Luar biasa. Dan teman-teman media alhamdulillah sangat mendukung Pak Kasbi. Luar biasa ya.
Oke, ini saya kira sangat menarik yang teman-teman pemirsa terkini bisa temukan. Banyak inspirasi yang bisa teman-teman gali. Dan saya berterima kasih Pak Culi atas waktu dan kesempatannya Iya, Pak. sudah Saya hadir juga berterima kasih. iya, di redaksi Terkini ID ya. Kedepannya lain kali bisa jalan-jalan lagi Pak. Iya, insya Allah dengan senang hati, Pak. Oke pemirsa, sampai di sini program Terkini ID untuk hari ini. Selanjutnya, program selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.